Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Smart City. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Febrian, M. Rohid Alfaru, Suharis Kiyadi, Lilis Karlina Marbun, dan Adi Rahman. Smart City. Big Data dan Artificial Intelligence, Sistem Transportasi Cerdas dalam Smart City. Perkembangan terbaru dari Smart City. Keberhasilan dari Smart City. Kesulitan menerapkan dari Smart City. Keamanan dan privasi dalam Smart City. Big Data dan Artificial Intelligence, Sistem Transportasi Cerdas dalam Smart City. Perkembangan teknologi yang pesat membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan kota. Konsep Smart City atau kota pintar muncul sebagai solusi untuk menghadapi tantangan urbanisasi yang semakin kompleks, seperti kepadatan penduduk, polusi, dan keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini, teknologi Big Data dan kecerdasan buatan, AI, memiliki peran yang sangat penting. Big Data memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti sensor lot, sistem transportasi, dan media sosial. Sementara itu, AI menyediakan kemampuan untuk memproses data tersebut secara otomatis, mengenali pola dan memberikan prediksi atau rekomendasi yang akurat. Big Data merujuk pada kumpulan data berjumlah sangat besar, cepat dan beragam yang berasal dari berbagai sumber kota, seperti sensor, kamera CCTV, transaksi digital, media sosial, transportasi DLL. Fungsi Big Data adalah menganalisis perilaku warga, memprediksi kebutuhan layanan, optimalisasi anggaran dan program berdasarkan pola data dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis fakta. Contohnya seperti 1. Data dari ribuan sensor lalu lintas dikumpulkan untuk mengetahui pola kemacetan harian. 2. Data pembayaran money di transportasi umum dianalisis untuk meningkatkan efisiensi rute. Artificial Intelligence di Smart City digunakan untuk mengolah data secara otomatis, mengenali pola dan mengambil keputusan cepat demi meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi layanan publik. Penerapan AI di berbagai sektor Smart City untuk memantau dan menganalisis arus lalu lintas secara real-time, mengatur traffic light otomatis berdasarkan kepadatan jalan, deteksi pelanggaran lalu lintas lewat kamera cerdas dan membantu navigasi dan optimalkan rute kendaraan umum atau pribadi. Keamanan dan pengawasan kamera CCTV dengan AI bisa mengenali wajah, facial recognition, mendeteksi pergerakan mencurigakan atau mengidentifikasi kejadian seperti kecelakaan atau kerumunan dan sistem alarm otomatis untuk respon darurat lebih cepat. AI bisa digunakan untuk mengatur jadwal pengangkutan sampah berdasarkan volume sensor di tempat sampah dan prediksi kualitas udara atau pencemaran lingkungan. Layanan publik dan administrasi seperti chatbot cerdas untuk membantu warga mengurus layanan. Potensi integrasi Big Data dan AI. Salah satu tantangan utama dalam implementasi integrasi Big Data dan AI adalah masalah privasi dan keamanan data. Pengumpulan serta penggunaan data dalam skala besar, yang melibatkan berbagai sumber seperti sensor lot, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi jika tidak dilindungi dengan kebijakan yang ketat dan sistem keamanan yang memadai. Dampak terhadap pengambilan keputusan. Integrasi teknologi Big Data dan AI juga berkontribusi pada keberlanjutan dan ketahanan kota. Dengan kemampuan untuk memprediksi tren dan mengelola sumber daya secara lebih efisien, teknologi ini mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap tantangan seperti perubahan iklim dan bencana alam. Teknologi ini memungkinkan pemerintah kota untuk merencanakan strategi yang lebih baik dalam menghadapi krisis dan menjaga keseimbangan ekosistem kota. Sistem transportasi cerdas dalam konsep Smart City adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi dengan infrastruktur transportasi untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien, aman dan berkelanjutan di perkotaan. Sistem ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti lot, Big Data, AI dan aplikasi pintar untuk mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas serta transportasi secara real-time. Manfaat sistem transportasi cerdas dalam Smart City yaitu mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan, menurunkan polusi udara dan emisi karbon, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan transportasi umum, meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna transportasi, dan mendukung pengembangan kota berkelanjutan dengan mobilitas yang ramah lingkungan. Perkembangan terbaru dari Smart City. Berbicara mengenai perencanaan pengembangan Smart City, maka tidak dapat dilepaskan dari teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Sebab di era globalisasi seperti saat ini, dengan lajunya arus perkembangan manusia dan juga teknologi maka dunia sedang dituntut untuk terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan internet sebagai wujud dari 4.0, untuk kemudian diterapkan hampir di segala aspek kehidupan tidak terkecuali pada rencana pembangunan perkotaan. Konsep Smart City yang saat ini tengah dilakukan hampir di seluruh negara di dunia tentu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di setiap proses pengembangannya. Baik itu perencanaan struktur, program, evaluasi, dan masih banyak lagi.
Teknologi informasi dan komunikasi sendiri memiliki pengaruh yang sangat penting dan signifikan terhadap elemen pembentuk struktur ruang kota. Tidak hanya itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran penting dalam mentransformasikan struktur kota untuk di masa depan. Smart City sendiri adalah pengembangan suatu daerah atau wilayah perkotaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari layanan yang ada di wilayah perkotaan seperti transportasi, konektivitas, energi, dan lain-lain. Penerapan konsep Smart City dalam perencanaan perkotaan umumnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang berada di wilayah perkotaan. Elemen yang dimaksud seperti pemerintahan, kualitas hidup, ekonomi, lingkungan, transportasi, dan juga sumber daya manusia. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu diakui keberadaannya. Ditambah lagi, teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki era digitalisasi yang menyebabkan istilah masyarakat modern menjadi bergeser makna menjadi masyarakat digital. Keberhasilan dari Smart City. Berbicara mengenai perencanaan pengembangan Smart City, maka tidak dapat dilepaskan dari teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Sebab di era globalisasi seperti saat ini, dengan lajunya arus perkembangan manusia dan juga teknologi maka dunia sedang dituntut untuk terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan internet sebagai wujud dari 4.0, untuk kemudian diterapkan hampir di segala aspek kehidupan tidak terkecuali pada rencana pembangunan perkotaan. Konsep Smart City yang saat ini tengah dilakukan hampir di seluruh negara di dunia tentu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di setiap proses pengembangannya. Baik itu perencanaan struktur, program, evaluasi, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri memiliki pengaruh yang sangat penting dan signifikan terhadap elemen pembentuk struktur ruang kota. Tidak hanya itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran Smart City sendiri adalah pengembangan suatu daerah atau wilayah perkotaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dari layanan yang ada di wilayah perkotaan seperti transportasi, konektivitas, energi, dan lain-lain. Penerapan konsep Smart City dalam perencanaan perkotaan umumnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang berada di wilayah perkotaan. Elemen yang dimaksud seperti pemerintahan, kualitas hidup, ekonomi, lingkungan, transportasi, dan juga sumber daya manusia. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu diakui keberadaannya. Ditambah lagi, teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki era digitalisasi yang menyebabkan istilah masyarakat modern menjadi bergeser makna menjadi masyarakat digital. Kesulitan menerapkan Smart City. Kemajuan dan perkembangan zaman di era industri menjadi sebuah cambukan bagi setiap insan intelektual dalam menyikapinya. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan jika dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Program-program pemerintah terus diharapkan demi mendongkrak kemajuan teknologi mulai dari formulasi kebijakan hingga monitoring pelaksanaannya. Formulasi kebijakan haruslah dimulai dari pembidikan target yang tepat agar nantinya tidak terjadi ketimpangan sosial dalam pola penerapannya. Proses komunikasi dan konsultasi yang baik pun diperlukan antara stakeholder yang terkait di antara hal tersebut, agar menjadi bahan evaluasi yang tepat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan gebrakan baru dalam dunia pengetahuan. Dalam birokrasi internal pemerintah provinsi, kontrol perencanaan mekanisme ada di Bapeda untuk memastikan implementasi rencana strategis. Namun, diskusi kelompok terarah dan wawancara dengan birokrat mengungkapkan hal itu ada beberapa masalah dalam pembingkaian APBN untuk melaksanakan rencana strategis tahun 2004, yaitu kesulitan menerapkan dari Smart City. Perubahan di bidang regulasi keuangan, ego sektoral dari masing-masing area perangkat unit, kemampuan sumber daya manusia, misi operasional yang sulit, target yang tidak ada, koordinasi rencana yang sulit. Perubahan di bidang regulasi keuangan dalam Smart City. Perubahan regulasi keuangan merupakan salah satu aspek kunci dalam mendukung implementasi Smart City di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya menyesuaikan aturan lama agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan di tingkat kota. Perubahan di bidang regulasi keuangan dalam Smart City merupakan bagian penting dari transformasi kota menuju tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Ego sektoral perangkat daerah dalam Smart City. Ego sektoral adalah kecenderungan setiap unit, instansi atau organisasi perangkat daerah, OPD, untuk lebih mementingkan kepentingan, kewenangan, dan programnya sendiri dibandingkan dengan kolaborasi lintas sektor atau integrasi antar unit. Fenomena ini sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program lintas sektor, seperti Smart City yang sangat membutuhkan sinergi dan integrasi antar berbagai perangkat daerah. Kemampuan SDM dalam implementasi Smart City menjadi salah satu faktor penentu suksesnya implementasi Smart City di Indonesia.
SDM yang kompeten tidak hanya harus menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Kemampuan SDM dalam Smart City meliputi penguasaan teknologi, manajemen dan inovasi, kolaborasi, dan literasi digital. Tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, adaptasi terhadap perubahan serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Pengembangan SDM harus dilakukan secara terintegrasi melalui pendidikan, pelatihan dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung terwujudnya kota cerdas yang berkelanjutan. Misi operasional yang sulit dalam penerapan Smart City. Berkaitan dengan kompleksitas dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola berbagai aspek teknologi dan koordinasi antar pihak, beberapa poin utama yang membuat misi operasional Smart City sulit adalah infrastruktur yang belum memadai, pengolahan dan analisis data yang efektif dan efisien, koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, perlindungan data dan privasi, rendahnya literasi digital masyarakat dan SDM, pendanaan yang besar dan risiko investasi. Target tidak ada dan koordinasi rencana yang sulit diimplementasikan di Smart City. Ketidakjelasan atau ketiadaan target yang spesifik dan terukur, hal ini menyebabkan program dan inisiatif Smart City berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga sulit mengukur keberhasilan dan dampak yang tercapai. Tanpa target yang jelas, komitmen jangka panjang dan alokasi sumber daya menjadi kurang fokus, serta sulit untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi antar pihak menjadi tantangan utama dalam Smart City karena banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, hingga layanan teknologi yang memiliki prioritas berbeda-beda. Perbedaan kebijakan juga dapat menghambat sinkronisasi program dan rencana pembangunan Smart City. Kurangnya satu arah strategi dan visi yang jelas yang mengarah seluruh kepentingan untuk bekerja sama secara sinergis dan kompleksitas pengelolaan data dan infrastruktur TI yang memerlukan kolaborasi dan standarisasi agar dapat berjalan efektif dan efisien. Keamanan dan privasi dalam Smart City. Data privasi dan keamanan siber pada Smart City. Teknologi yang semakin maju membuat pemerintah Indonesia ingin meningkatkan sistem pada kabupaten ataupun kota agar bergerak ke arah digitalisasi dengan teknologi dan sumber daya yang mewadahi. Untuk saat ini di Indonesia sudah lebih dari 100 kabupaten atau kota yang mengikuti gerakan Smart City, namun, yang perlu diperhatikan ketika kabupaten atau kota lain ingin menerapkan dan mengikuti Smart City sektor lain seperti transportasi, kesehatan, layanan pemerintah, energi. Masyarakat juga harus sudah mulai diperhatikan bagaimana akan perkembangannya bagaimana menghadapi gerakan Smart City. Data privasi atau informasi yang bersifat bukan umum dalam artian hanya beberapa orang saja yang mendapatkan akses jika dalam masa sekarang merupakan salah satu hal yang penting yang dapat menentukan perkembangan sebuah organisasi yang dipimpin. Tetapi karena teknologi yang semakin canggih maka keamanan data privasi akan menjadi salah satu hal yang menjadi ancaman terbesar karena peretasan dan pembocoran data sudah banyak dilakukan oleh para hacker perlindungan data jika sudah masuk dalam dunia teknologi biasa disebut dengan metodologi keamanan sebuah komputer. Terdapat beberapa jenis keamanan jika menyangkut privasi data yang tidak bisa dianggap sepele, seperti keamanan data saat mendownload aplikasi, keamanan data yang ada pada komputer, keamanan data pada jaringan terutama jika data dan jaringan dalam skala besar, dan masih banyak lagi jenis-jenis keamanan lainnya. Dan jika dinilai bagaimana perlindungan data privasi sendiri di Indonesia, jika melihat dari undang-undang yang ada untuk perlindungan data privasi belum ada UU dan kebijakan secara khusus, jadi masih tergabung dalam ayat-ayat di UU. Namun, jika ingin menelisik mengenai UU ITE untuk perlindungan privasi data dalam sebuah sistem elektronik dapat masuk ke dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang meliputi perlindungan data privasi dari penyelenggaraan sistem dan penggunaan tanpa izin. Untuk lebih detail bisa melihat pasal 26 ayat 1 dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja hak yang didapatkan oleh pribadi seseorang. Secara singkat penjelasan dari pasal tersebut yaitu, perlindungan data privasi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang semua orang berhak memiliki baik dalam pemanfaatan teknologi informasi ataupun di luar teknologi informasi. Maka dari itu, jika terdapat seseorang yang merasa dirugikan akibat kegiatan melanggar pasal-pasal tersebut, seseorang yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dan pelaku berhak mendapatkan hukuman atas perilaku yang merugikan korban tersebut. Selesai presentasi kelompok saya, sekian dan terima kasih.